ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ashabihi wa ila hadratil mu'allif al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali jami' sanadihi wa usulihi wa azwajihi wa ila rahimah syakhina jami'an Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Fatah Hashim, Syekh Nasrullah, Syekh Hisham bin Abdul Karim, Syekh Ahmad Siddiq. Anallahu yanfa'una bi'ulumihi. Innahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini ada santri baru, yang laki ada satu, yang perempuan ada tadi ini ngomong gak kerasan ya. Di rumah pernah mendengarkan enggak ngaji? Iya. Bukan pernah, tapi sering gitu ya. Setiap hari. Alhamdulillah. Melanjutkan pembicaraan soal ikhlas ya. Jadi banyak orang mukmin yang kemudian lolos dari godaan setan dan juga bisikan nafsu ya. Di sini ada bertingkat-tingkat mereka yang lolos dari godaan setan untuk riya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrari fid darin amin. Wal mutafallisun utawi orang-orang kang selamat atau yang lolos riya dari riya fi daf'i khawatir riya in dalam menolak biro-biro kerentek riya iku ala arba'ati marodi pengatase 4 tingkatan orang yang selamat. Al-ula utawi tingkatan yang pertama, berarti yang paling tinggi yang paling rendah ini? Yang paling rendah. Paling rendah, benar sampean. Yang paling rendah. Iku yarudda yang menolak sapa abad, kabeh dombir abad ya. Sapa hamba hu ing apa namanya? Riya ala syaitani kepada setan. Tidak, aku tidak mau untuk riya lagi. Fayukadzibu mengko mendustakan sapa abad hu ing setan. Aku nggak percaya padamu. Nah, gitu. Tapi nggak berhenti di situ. Walayak tasirud dan tidak membatasi sapa abad alai ngatasi ayaruddahu. Nggak nolak toh. Dia masih nambah-nambahin gitu ya. Masih nyeneni setan barang. Balias dakhil balik sibuk sapa abad bimujadalati lawan debat setan wayutilu dan memperpanjang sapa abad al-jidala ing debat mau sartane setan. Berarti kan hatinya masih terganggu ya. Yo riyanya ditolak tapi hatinya terganggu karena dia masih marah kepada setan, debat setan. Akhirnya kan hatinya dalam ibadah kurang fokus kepada Allah. Didandi karena penyanane abad anna dzalik insa teman yang menggono-menggono yastaghilu bimujadalatihi, dia menyangka bahwa debat setan iku aslamul lawi selamat di qalbihi kadhe atine abad.
tetapi wahwa hale utawi apa dalik itu sibuk mendebat setan alat tahqiqi ngatasé sak nyatane iku nuksonon, justru kekurangan di dalam kualitas ibadahnya. Jadi dia sudah selamat dari riya, tapi ibadahnya kurang berkualitas. Kenapa kok kurang? Liana kurang satu menang abad, iku istahula menjadi sibuk an munajatilah dari bermunajat kepada Allah, sibuk urusan setan, ya. Wa anil khairi dan sibuk daripada kebaikan alladzi wa kang mutawi khair iku bisa jadi di hadapannya abad. Itu dia sedang ibadah, itu kebaikannya di hadapannya, ya. Biasanya sodadat dimaknanya apa? Ono ing bebenerane sama abad. Ngerti sama? Apa bebenaran itu? Ya di hadapannya. Wan sarafa dan berpaling sapa abad ila kita likutto itarik maring memerangi para pembegal dalam ini siapa? Dalam hal ini siapa pembegal jalan ini? Setan. Oh, dompet mau direbut begal, tapi dia bisa menolak si begal. Mestinya kan ya wis terus ngono ya. Tujuannya kemana? Dia malah sibuk apa? Sibuk menghadapi si begal itu, gitu kan ya. Napa sih ya wis. Wa ta'riju utawi munggah anak kita likuto itorik ing atase memerangi pembegal dalan iku nuksonun, kekurangan bisuluk yang dalam menempuh perjalanan. Maksudnya munggah itu kan golek perkara apa? Golek perkara dadak debat setan. Apa tapi ngejak gelut setan itu jenenge golek perkara. Takrij. Asalnya itu tapi tingkatan yang kedua dari orang yang sudah lolos daripada riya. Tentu ini rodok lebih bagus. Iku ya rifayanto mengetahui sapa abad annal jidala ing sak temene debat setan wal kita dan memerangi melawan setan iku nukson dan kekurangan disuluk di dalam menempuh jalan menuju Gusti Allah. Itu jenis suluk, ya. Dalam istilah tasawuf kan ada salik suluk. Jadi kalau kita sudah berbulat tekad menuju akhirat, itu jenenge wis suluk. Terus sekarang ngelakoni. Jadi cita-citanya bukan lagi dunia, tapi visinya adalah visi akhirat. Berarti dia sudah apa? Suluk. Kalian sudah suluk apa belum? Cita-citanya masih apa? Dunia apa sudah akhirat? Nah itu harus dirubah suluk. Loh nanti kan saya tidak bisa merasakan senang di dunia. Oh, ojo khawatir, ya. Kalau orang itu visinya akhirat, dunia akan dilewati katut dengan sendirinya, ya kan? Karena hasanah fi akhirat kan mesti fi dunia hasanah dulu, ya. Itu sudah jaminannya Gusti Allah. Kesenangannya itu kesenangan yang berkualitas tinggi, ya kan? Bukan kesenangan materi, tapi kesenangan apa ini?
spiritual ya. Sholat itu khusyuk, sholat itu lazat ya. Bermunajat itu halawah. Apa halawah itu? Manis. Manis semua enggak? Masya Allah. Terawih itu manis apa enggak terawih? Manis. Tambah cepat, tambah manis. Ya nggak apa-apa ya. Pokoknya jadi tukari orang sholat cepat itu ya. Karena ada mazhab yang begini ya. Jadi kalau dalam tasawuf itu kan ukurannya berkualitas itu kalau dia sholat seutuhnya itu nggak ingat kepada selain Allah gitu. Takbir sampai salam fokus ingatnya kepada Allah tok. Nah sekian sholatnya dowo tambah rawan dia ya terus ingat ya ben fokus kepada Allah sholatnya itu dicepatkan. Tapi apakah sampai sholat cepat motifnya seperti itu? Nah, itu kan cuma boleh alasan. Ya kalau latihan fokus ya pelan dulu ya. Nesanya cepet gak apa-apa. Lo apa sholat tolong-tolong pada nih santri nyaran lagi. Aku lo santri lawas lancar ya. Cepet-cepet. Tapi di kalangan NU kan begitu ya, jadi mendidik anak itu enggak gawat-gawat gitu. Nanti kan suatu saat kalau dia sudah terbiasa salat, suwe-suwe akan diparingi apa? Ya lantas hidayah yo, jenengmu hidayah. Diparingi lantas diparingi halal. Iku jenenge nafahatillah. Peparingi Gusti yang halus, yang datanya kadang-kadang enggak terasa. Itu orang yang kedua ya. Jadi dia enggak sibuk mendebat setan enggak. Payah kasih muka membatasi sapa abel ala takdzib ngatasi mendustakan setan. Aku gak ngandel omonganmu. Wadawi dan menolak setan. Wis. Wala yastahilu dan orang sibuk sapa abad bimujadalati lan mendebat setan. Asal satu tingkatan yang ketiga. Iku ala yastahila yang orang sibuk sapa abad ditakdim lan mendustakan setan aidan hale padha karo mujadalah. Debat tidak, mendustakan pun tidak, cukup apa? Menolak saja. Cukup apa? Menolak. Di anak dalik karena saat teman yang menggono-gono yastahilu bitakdibihi iku wakfatun jenenge mandek ya. Wa ingqala senajan setitik apa? Wakfah. Lewang dia itu sedang suluk berjalan, digoda setan, kondada, mendusakkannya. Mestinya kan itu ditolak. Terus gak, terus dia enggak leren apa? Terus aku gak ngandel awakmu, gak percaya. Nah itu kan namanya pakai apa? Berhenti di dalam perjalanannya leren apa? Mandek sekalipun hanya sebentar itu kan sudah mengganggu namanya. Terus ngaku terus tolak. Itu nanti tingkatan yang ketiga. Endimu. Bal yakunu bali ono sapa abad ya. Ikut tekor teman-teman menetapkan sapa abad fi akdi dhamiri dalam bundelan itu apa ya? Bundelane atine abad
menetapkan karahataria yang membenci riya, wakil bisyaitan dan bohongnya setan. Fayastamiru mengko meneruskan sapa abad alama ing atase suluk ya, yaitu menempuh jalan ibadah karena kang wis ana sapa abad iku aling atase ma. Dia meneruskan perjalanannya ya. Mustasniban hale membawa serta lil karati marik membenci riya. Wa mustahilin hale ora sibuk ditakdir lan mendustakan setan, wala dan tidak sibuk bil mukhosomati kelawan madoni. Empat ya tingkatannya, ini baru ketiga. Yang keempat paling tinggi seperti apa ya? Ar-rabi'atu tawi tingkatan keempat, selamat dari riya. Iku ayyakuna yen ana sapa abad iku qad alimat telah mengetahui anna syaitan ing bahwasanya setan iku sayah suduh bakal drengki sapa setan ing abad inda jaroyani asbabir riya. Nalikane berjalannya sebab-sebabnya riya. Dia sudah tahu kalau proses godaan dia sedang berjalan, berarti setan akan selalu mendengkinya. Karena tahu fayakuna maka ana sapa abad iku kod azamat dalam teman-teman bertekad ya. Sapa abad ala anau ing atase sak temene abad iku mahma naza'a mahma naza'a gitu. Semongso-mongso menggoda sapa asyaitun setan zada mungkun nambahi sapa abad bima ing dalem perkara dua kang utawi abad iku fi dalem ma. Jadi selama proses penggodaan riya itu setan akan selalu mendengki. Dengki itu artinya setan itu tidak rela kalau abad itu berhasil ya. Makanya setan itu kan terus mengganggu. Dia sudah tahu, maka dia memakai strategi apa? Jadi kalau setan menggoda, dia itu nggak bebas tapi menambah ikhlasnya, menambah khusyuknya ibadah. Ya. Kira-kira setan bagaimana? Ya gigit jari ya, gigit jari. Itu tingkatan tertinggi ya. Dia akan menambahi ya keikhlasan yang sudah dicapai gitu. Apa yang ditambah lagi? Wal istighfarilan sibuk bila kelawan menghadap Allah. Itu kalau ibadah salat. Wa ikhfa'i shadaqati lan menyamarkan sedekahnya. Setelah dia ikhlas, sedekah bukan ditunjukkan orang tapi tambah disamarkan lagi. Wal ibadati lan menyamarkan ibadah. Wa idzan karena marah disyatani kepada setan. Wadalik utai menggunakan menambah ikhlas, menambah khusyuk ya. Iku huwa tawidalik, mana menambah itu zada fi ma huwa fihi minal ikhlas. Itu rujuknya wadalik ya. Iku huwa tawidalik, iku alladhi perkara yughayyizu yang membuat marah
apa alladzi asyaiton ing setan. Setan tambah marah. Wayak mau dan mengekang apa alladzi ing setan. Wayu jibu dan nyebabake apa alladzi ya sau ing putus asane setan. Wa kunutuhu lan putus harapan setan untuk menggoda si abad itu, karena sudah putus harapan hatta layar jian sehingga tidak kembali lagi sama setan. Ini sudah lulus. Masya Allah. Jadi setan tidak menggoda lagi. Itu artinya illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Setan kan sumpah setelah diusir dari surga, sumpah pokoknya aku wahai Tuhan akan sekuat tenaga menggoda hambamu semuanya kecuali apa? Hambamu yang ikhlas, yang diselamatkan dari riya. Ini orang yang keempat termasuk ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini lalu masuk dalam catatannya sama iblis. Iblis punya daftar orang-orang yang sulit digoda karena termasuk ibadah kami minhumul mukhlasin. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, ibadah kami. Yurwa diriwayatake Anil Fudail saking Syekh Fudail bin Ghazwan. Ada Fudail bin Iyad, ini Fudail bin Ghazwan. Apa nau satu manis Syekh Fudail iku kila dikatakan tahu kepada Syekh Fudail. Apa wahai Syekh inna fulanan satu menit bulan iku yang guruka apa? Nyebut sampean, maksudnya nyebut itu yang ngerasani sampean. Pakal nuli dawuh sapa Syekh Fudail. Ya wis wallahi demi Allah. La ughayyidna yakti arep gawe nesu, membuat marah teman ingsun man ing wong amara yang merintah sapa man bu ing fulan. Baik, saya akan buat marah kepada orang yang menyuruh fulan ngerasani aku, gitu. Bukan fulan yang mau diseneni, kan? Orang yang menyuruh fulan ngerasani saya. Siapa kira-kira? Setan. Langsung beliau itu sudah paham, ya. Terus apa itu? Kila gitu kan? Waman amarau gitu? Kila ditanyakan. Waman utawi sinten iku amarau menyuruh ing fulan untuk ngerasain jenengan. Sinten yang dimaksud? Qala, ya. Bersabda sapa Syekh Fudail. Ya syaitanu, yaitu setan. Allahumma ya Allah ighfir mungkin nyempura jenengan lahu maring fulan. Fulan yang rasani muga-muga jenengan sebutan yang tak garap itu, yang menyuruhnya itu. Aila ughayyidannahu. Tegese yakti Arab nggawe nesu ingsun lu ing sapa mau ing setan bian putih ada bian utia kelawan nyento taat sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fi dalam apa ayo fi dalam la ughayyidannahu jadi maksudnya tuh bukan kalau dia mau Syekh ini bukan mau gelut sama setan, ya.
Tapi mau apa? Gawe nesu. Lah iya, gawe nesu bukan mau berantem sama setan atau mau tukaran, tidak. Tapi gimana caranya? Dia meneruskan taatnya kepada Gusti Allah. Pokoknya nggak usah menghiraukan, terus taat terus. Itu sudah akan membuat marah setan. Caranya itu. Lah kok setan kok diajak berantem, ya kalah. Terus istiqomah terus. Kamu dirasani wong, wah itu kok sok alim ya, sok rajin, jarang zaman terusan ya. Kafilah tetap jalan, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu ya. Wa mahma arafa lan semangsane ngerti ya sapa setan min abdin dari seorang hamba hadhil adata ing iki kebiasaan. Jadi kalau setan tahu kebiasaannya seks apa mau udah seperti itu, dirasani kok gak manggal berasa, yuk gak manggal basing rasanya, tapi mau membuat penasaran setan. Setan akhirnya kan sudah berhenti. Wis repot menggoda orang kayak gitu. Jarang gitu. Mana ke setan yang guru kok nol. Kafa mongko nyegah itu artinya apa? Ya menghentikan diri ya. Menghentikan diri sama setan anu saking abad yang seperti itu hifatan karena khawatir min ayazida saking itu nambah sapa abad bihasanati dalam kebagusannya abad. Olah digoda tambah nyerempeng lah ibadah. Setan selerenan. Mana digoda mana dia tambah nyerempeng mana gitu. Waqala sahab Ibrahim at-Taimi inna syaitana sesungguhnya setan iku layat uyati mengajak sapa setan al-abdain hamba ilal babi maring pintu apa? Minat ismi dari dosa. Fala yuti'uhu mangko ora taat, ora manut sapa abad ing setan. Terus bukan gitu ya. Bukan gitu. Fala yuti' gitu ya. Enggak ada yaknya kan? Halo. Fala setelah itu ada yaknya apa? Oh, berarti ini namanya fi'il nahi, tapi nahi ghaib ya. Bukan nahi hadir tapi nahi. Berarti mana piye? Berarti mongko ojo taat sapa abad ing setan untuk menuju dosa. Terus piye? War yuhaddis lan becik supaya membicarakan sapa abad indah talik nalikan mengkono yap yada setan khairan ing kebaikan ya. Jadi ojo ajak gelut setan, tapi dia membicarakan yang halal yang baik, sehingga setan itu kerepotan akhirnya. Dijak dosa, dijak ngrasani malah ngomong sing apik-apik gitu. Fa idza rahu mongko nalikane ningali sapa setan ku ing apik kadalikan kaya mengkono apa ayo sekarang kadalikan mengkono apa ya belajar cari marjek gitu ayo satu kata atau dua kata ya
Yang menggunakan apa? Fala apa? Fala yuti'hu terus wal yuhaddits khairan gitu ya. Jadi kalau itu sudah membiasakan seperti itu, digoda malah tidak mau taat setan, malah mencari alternatif ya, bicara yang baik. Tarokah monggo ninggal sama setan ing abet wis gak teko maneh, gak nggodha maneh. Itu termasuk illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allahumma jannah minhum. Amin. Waqala dan bersabda lagi sapa? Ayo, Aidon. Udal wis ndukur. Iki ana liya maneh yang bersabda sapa? Ibrahim ngono ya. Berkata lagi sama Ibrahim. Ini kan boleh memberikan tip-tip ya, caranya menghadapi godaan setan. Tadi sudah pertama, sekarang tip yang kedua ya. Idza ra'aka, apabila ningali ing sira sapa setan mutaradidan ing mondar-mandir toma mengko berharap sapa setan bika ing dalam sira ya. Digoda kok dia itu mereaksi. Reaksinya apa? Mondar-mandir. Tak turuti tangga. Tak turuti toh? Enggak ya. Itu namanya kan mereaksi. Itu setan masih berharap wong iki iso digoda. Tapi kalau digoda dia kenceng terus tambah kenceng. Nah, sudah. Setan putus asa. Idza ra'aka nalikane ningali sapa setan ka ing sira mudaliman ing wong kang nglanggengake ibadahnya, nglanggengake taatnya ya. Oke. Ayo terus apa? Terus dia ayo. Ayo piye terusin? Ayo. Hah? Apa? Apa artinya malaikat? Mosok setan malah menguasai orangnya kenceng terus kok. Jika setan melihatmu ing apa? Ngelanggengake terus ibadah malah mongko bosen. Sapa setan ka ing sira gitu ya. La yumallu sama artinya apa? Tidak diboseni. Kalau malah tidak bosan, maka bosan ing kamu waqolaka. Ayo piye? Surat itu Wadduha ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a meninggalkan, qala itu apa? Marah ya. Jadi ketika awal-awal wahyu itu kan pernah telak beberapa hari. Terus oleh orang kafir dirokno setan Muhammad itu sudah meninggalkannya dan marah kepadanya. Berarti di sini setan kalau nggak digubris itu akan bosan, waqalaka dan marah setan kaing kamu ngono ya. Wallahu alam. Ini bagus sekali ini tip-tip ya. Biasanya ya eling terus sampai jadi wong itu si eling. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ma'ala bilakati badina usna birurati
ila qamut barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa al-Murtada ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa al-Murtada ibnahuma wal Fatimah. Hasyatukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasyatukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasyatukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.